Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita bisa bersua nih dan dihadiri oleh Pak Ahmad Solihin, Kasih dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Ini semua memang dirancang Ibu Ketua di awal dalam program kerja bersama Pak Sekjen, Pak Haji Iking. Ini di tengah kesibukannya Ibu Ketua APSI luar biasa sekali, sehingga kita bisa bersua saat ini. Dan mudah-mudahan selama 1 jam lah ya, atau 1 jam ke depan kita bisa berdiskusi lebih dalam tentang IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, untuk materinya silahkan dibuka di s.id_SDIKM. Sekali lagi nih saya tuliskan ya di chat, s.id_SDIKM. Silahkan untuk dibuka bareng-bareng agar kita bisa nah ini di sini. Sebentar. Kita share screen dulu. Di chat saja, di chat. Sudah disimpan. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, untuk materinya ada di sini. Silahkan dibuka di Chrome. Bapak dan Ibu sekalian, materi yang akan kita kaji sebetulnya cukup banyak, tapi kita akan bicarakan hal-hal yang sangat substansialnya ya terkait dengan ini materinya. Jadi dari CPTP-ATP, kemudian project, modul, dan terusnya sampai penilaian. Sebetulnya itu lengkapnya gitu. Tapi ya di waktu ini biasanya kan 10 hari ya. 10 hari. Nah sekarang hanya 1 jam, ya poin-poin pokoknya saja. Mudah-mudahan bisa Bapak dan Ibu simak, kemudian dibuka. Yang link tadi itu sudah lengkap, di dalamnya ada link-link juga. Jadi semuanya bisa dibuka di situ. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Haji Iking, ya Pak Sekjen. Jadi ketika ini sudah menjadi kewajiban bagi kita, maka dengan menelisik, ngulik ya istilahnya materi ini, insya Allah bisa diterapkan. Baik Bapak dan Ibu, saya berangkat lagi dari hal yang paling mendasar. Jadi sekolah kita ini dibagi menjadi 3. Nah, namun kebanyakan di Indonesia ini kebanyakan menggunakan mandiri belajar gitu. Nah, padahal sangat bagus ketika kita pilih mandiri berubah atau mandiri berbagi. Nggak usah takut, toh tidak akan terjadi apa-apa gitu. Yang ada justru ini sangat bagus buat sekolah. Nah, bedanya kalau di sini pure K13 tanpa mengganti kurikulum ya, hanya ada 3 perbedaannya di sini. Yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang betul-betul membedakan anak yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kekhasan, sesuai dengan karakteristiknya gitu. Kemudian yang keduanya adalah P5 ya, dan yang ketiganya adalah yang asesmen gitu ya. Jadi asesmennya itu sudah menjadi asesmen as learning, for learning, dan assessment of learning gitu. Ya sebetulnya itu juga gitu, hanya asesmen yang as learning itu memiliki proporsi yang jauh lebih besar. Nah kalau untuk yang mandiri berubah semuanya pakai IKM, tetapi segala sesuatunya yang bersifat administratif itu kita menggunakan yang dari Kemdikbud gitu. Dan yang terakhir mandiri berbagi. Nah, ini yang sebetulnya kalaulah sekolah ini mau maju, ambil saja mandiri berbagi. Karena pasti dia belajar. Pasti dia berubah gitu. Jadi mengembangkan sendiri perangkat ajarnya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, sambil ya kita minum kopi mendengarkan, boleh diklik presensinya dan diisi dulu. Bapak dan Ibu,
kita lewat saja, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah memahami pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa. Dan saya melihat beberapa sekolah SD bahkan ya yang di Jogja itu betul-betul sudah sangat merdeka sekali. Tidak terkungkung gitu ya. Merdeka dalam artian positif dan bertanggung jawab tentu saja. Jadi mirip-mirip yang sekolah alam tuh. Kebetulan saya pernah melatih para kepala sekolah yang diantaranya ada di sekolah alam di Karawang. Itu luar biasa merdekanya dan memang menghasilkan peserta didik yang kreatif. Karena guru-gurunya luar biasa kreatif begitu. Baik Bapak dan Ibu, nah sebetulnya di mana sih perbedaannya IKM dengan yang K13 tadi? Bapak dan Ibu boleh klik, ini aturan yang pernah berlaku. Yang pertama Kepmen 165. Oh, maaf, ini yang ini ya. Nah, kita menggunakan ini tentang IKM, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak dan Ibu terkait dengan struktur kurikulum. Nah, kalau kita lihat di dalam struktur kurikulumnya, Bapak dan Ibu, jadi yang pertama intrakurikuler, yang kedua P5. Nah, sekarang itu muncul tren yang pembelajaran intrakurikuler tidak lagi fokus kepada ceramah, diskusi, tanya jawab, ceramah. Nah, itu sudah dibuang. Jadi dua-duanya dalam bentuk proyek. Ya. Jadi ada proyek yang intrakurikuler, kemudian ada proyek profil pelajar Pancasila gitu. Nah, ini sangat menarik nanti. Nah, kemudian mengapa? Coba kita lihat di sini. Ya. Yang pertama, setiap mengacu kepada capaian pembelajaran, kegiatan proyek ini ya ditujukan untuk memperkuat ya profil pelajar Pancasila. Nah, ini nih Bapak dan Ibu. Mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pembelajaran per tahun. Jadi di sini fokusnya per tahun jam pelajaran itu. Nah, biasanya banyak yang salah kaprah. Ini kita mesti memahami ya, suatu kegiatan itu dari landasan filosofi dan teoretik, kemudian regulasi dan teknik. Nah, jadi si teknis itu jangan diterjemahkan begitu saja. Akhirnya kembali lagi kita kepada jadwal periodik mingguan. Nah, sementara di sini sudah dituliskan jam pelajarannya per tahun gitu. Ya, paling jauh kita bedah menjadi per semester lah. Nah, sehingga satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Nah, ini yang nanti akan sangat menarik ya. Kita keluar atau out of the box nantinya. Nah, kemudian nanti ini akan kita tindak lanjuti ya pembicaraan ini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan mulok, Bapak dan Ibu sekalian, ini diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Kemudian mengintegrasikan ke dalam tema proyek di P5 ya dan dikembangkan sendiri. Nah, tentu saja di sini ada fase-fasenya. Fase A untuk kelas bawah ya, 1 dan 2, fase B untuk 3, 4 dan C untuk 4, 5 gitu. 5, 6. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat strukturnya gitu ya. Di dalam struktur kurikulum yang IKM ini, yang pertama PAI, ini di sini yang perlu kita cermati ada 2. Ini intrakurikuler per tahun, mengapa dinyatakannya tidak dalam per tahun di sini. Jadi sangat memungkinkan bahwa yang penting terpenuhi jumlah jam per tahunnya begitu. Nah, seperti nanti ketika diimplementasikan dalam bentuk proyek, maka ini boleh jadi dalam 1 pekannya itu tidak akan memperoleh gitu, tetapi dalam 1 tahunnya akan tercapai. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alokasi P5. Artinya bahwa setiap guru PAI selain dia berkewajiban untuk membelajarkan peserta didiknya ya dalam 108 jam, dia juga berkewajiban membelajarkan ini. Nah, ini biasanya kesulitannya ketika menghitung waktu begitu.
ya, menghitung waktu. Padahal sebetulnya tidak terlalu sulit ya dalam menghitung waktu dari proyek ini. Bapak dan Ibu, kemudian juga yang lainnya, mata pelajaran yang lain, Pancasila misalkan, kemudian matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, dua-duanya guru tersebut memiliki dua kewajiban, yaitu intrakurikuler yang ini, kemudian yang ini P5-nya begitu. Ini untuk di kelas 1 ya. Untuk di kelas 2 juga ya tinggal berbedaan sedikit, begitu juga untuk di kelas 4 dan kelas 5. Bapak dan Ibu tinggal diklik saja di sini nih yang ada garis bawahnya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya di kurikulum ini, nah ini yang tadi saya jelaskan. Nah, langkah pertama di dalam kurikulum IKM ini yang paling sederhana yang disiapkan oleh guru adalah menurunkan gitu ya, yang asalnya dari KIKD ya, sekarang menjadi capaian pembelajaran gitu. Kemudian, nah kalau kita lihat di dalam capaian pembelajaran Bapak dan Ibu ya, ini ada menarik nih. Karena dari capaian pembelajaran ini menjadi contoh buat kita begitu. Halaman 15 ya. Nah, ini ya. Jadi apa? Dianalogikan, kalau kita analogikan CP ini merupakan tujuan umum begitu ya. Tujuan umum misalkan di sini dianalogikan dengan perjalanan begitu, berkendara. CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai fase begitu. Nah ini nih, ya kalau kita analogikan. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, setiap setiap peserta didik, ya, setiap pengemudi ya, memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara, alat untuk menempuh perjalanan tersebut, gitu. Ya kan kalau kita mau berangkat ke sekolah di situ ada 5 atau 10 jalan, tentu kita berkeinginan, berkehendak untuk mengganti jalan itu. Pulang lewat A, berangkatnya lewat C, nanti besoknya lagi lain lagi. Apa nggak bosan lewat situ terus gitu? Ya, lewat ceramah, diskusi dan tanya jawab begitu. Kemudian penugasan ya lebih jauh sedikit. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kita lihat. Nah, garis finish CP ini ada di kelas 12 gitu ya. Untuk mencapai finish tersebut pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase sekarang itu. Jadi ada setiap lamanya fase 1 sampai 3 tahun. Fase A di 1 2, fase B 3 4 dan fase C di 5 dan 6 begitu Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini untuk di jenjang SD ya, Bapak dan Ibu. Fase-fasenya. Nah, kemudian di dalam CP ini ada elemen-elemennya gitu ya. Dan itu yang nanti akan kita turunkan dari elemennya ini ya menjadi tujuan pembelajaran, dan dari tujuan pembelajaran harus sudah terbayang bentuk apa. Nanti akan kita lebih lihat dalam ini. Nah, kita balik lagi. Bapak lihat di sini ya. Ini kalau CP masing-masing mapel ada di 033. Maaf. Nah, kita lihat di sini ya, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya untuk menurunkan dari CP menjadi TP dan menjadi ATP. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa untuk latihan, ya, untuk latihan Bapak dan Ibu tinggal diklik saja ini. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu klik nih yang warna warna cerah ini, warna biru cerah. Kemudian nanti akan muncul ini ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal memindahkan nomornya, fasenya yang dari tadi ya. Dari mana? Dari sini nih. Dari CP masing-masing mapel. Ya. Yang dari CP masing-masing mapel, nah di sini cari oleh Bapak dan Ibu, kemudian masukkan ke sini. Nah, ke sini.
Termasuk elemennya, masukkan di situ. Lalu kopaskan juga capaian pembelajarannya. Setelah dikopas atau di copy paste ya, ditempelkan di sini, Bapak dan Ibu dipilah, dianalisis. Ini nih caranya ya. Dianalisis bagaimana konten dari capaian pembelajaran ini. Konten itu kalau di kurikulum 2013 itu yang kita namakan ya dengan KKO ya kalau dulu itu. Kata kerja operasional. Yang dituliskan di sini cukup kata kerja operasionalnya saja gitu. Dan di sini menggunakan sekarang adalah tidak lagi pakai Bloom namun menggunakan Wijin gitu ya. Ya, yang kata kerja operasional yang di Bloom itu seperti mengetahui, menyebutkan, menjelaskan, memahami gitu ya, mengevaluasi, mengaplikasikan, mensintesis, menganalisis dan lain sebagainya. Silahkan maaf. Itu semua disimpan di kompetensi ya. Itu disimpan di kompetensi. Kalau konten itu adalah materinya gitu ya. Sekali lagi, yang KKO ya, yang sekarang pakai Wijin, yang Wijin itu yang tertingginya adalah memahami, itu disimpan di kompetensi. Sementara untuk materi ya, ini disimpan di konten. Nah, kemudian tujuan pembelajaran untuk di awal tahap pertama itu ada KKV rumusnya ya, Bapak dan Ibu, rumusnya ini. Konten, kompetensi, variasi. Nah, tapi sekarang kalau dilihat lebih sederhana lagi. P-nya hilang. Jadi hanya konten dan kompetensi saja. Sudah selesai. Nah, ini tahap pertama untuk menentukan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini kemudian kita turunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Gitu ya. Nah, yang tujuan pembelajaran ini kita pindahkan ke sini, gitu ya. Nah, tetapi alurnya sudah kita ubah. Kalau biasanya kita membelajarkan peserta didik itu kan dari hal yang paling kecil kemudian sampai ke hal yang paling kompleks. Hal yang paling ya pokoknya dari yang sederhana menjadi kompleks, dari yang misalkan untuk memahami kemudian menjadi yang menganalisis dan sintesis. Nah, sekarang itu di era Covid kemarin kan muncul pembelajaran tip. Justru hal demikian dibalik. Jadi sangat mungkin akhirnya tidak harus dari A ke Z, tapi bisa jadi dari Z ke A. Begitu ya. Jadi bisa jadi dari Z ke A. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Kemudian setelah alurnya disesuaikan dengan pola pembelajaran kita, ya, alurnya disesuaikan dengan pola pembelajaran kita. Nah, kalau misalkan project based learning, ya, atau misalkan menggunakan STEAM. Nah, itu tentu tidak harus kita menjelaskan dulu, kemudian nanti peserta didik mencoba memahami, lalu mempraktekkan, beri tugas. Kan begitu biasanya. Dibalik sekarang, gitu ya, untuk kelas-kelas menengah dan tinggi ini misalnya. Justru anak diberikan dulu stimulasi, gitu ya, misalkan untuk di level menengahnya. Jadi tidak terlalu dituntun agar konstruktivismenya terasa, begitu. Nah, boleh jadi dalam bentuk penugasan dulu, nanti hal-hal yang sifatnya C1 dan C2, anak-anak ya nyari sendiri. Bisa dari berbagai sumber, ajar, begitu. Nah, setelah itu disesuaikan di sini, Bapak dan Ibu, kemudian ya kita tuliskan lagi alur dari topik kontennya, gitu ya. Yang asalnya kontennya misalkan yang paling sederhana di atas, misalkan, kemudian menjadi sekarang di tengah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah diubah urutannya. Nah, setelah selesai dari situ, kemudian yang KKO-nya, kompetensinya urutannya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan perkiraan jumlah jamnya, gitu ya. Nah, dan
P5 yang terkait. Nanti kita bicarakan di belakang terkait dengan P5 yang terdiri dari 6 dimensi begitu. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita masukkan di sini adalah karakteristik ya potensi sekolah terkait dengan topik. Misalnya peserta didik membuat membuat proyek, misalnya yang sederhana adalah ini misalnya di PIPAS membuat proyek sederhana gunung berapi lah ya, gunung meletus gitu. Apa nih yang dimiliki oleh sekolah? Karakteristik apa? Gurunya memiliki kompetensi yang utuh tidak? Nah, itu kalau ini juga bisa dimasukkan di sini. Yang kedua, alat bahan gitu ya. Kemudian di situ misalkan kalau peserta didiknya bawa HP, ya bisa digunakan juga. Ya, ada akses internet dan lain sebagainya. Silakan digunakan di sini. Kemudian ya sebagai sarana yang ada di sekolah tersebut yang mendukung kepada pencapaian dari kompetensi ini ya tinggal dituliskan. Udah selesai sampai di situ, nggak susah Bapak dan Ibu. Ini untuk bukan CP, TP dan ATP begitu. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita workshop ini langsung diunggah ke Padlet ya, Padletnya Bapak dan Ibu ya tinggal di ini. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita coba memahami terkait dengan capaian pembelajaran ini. Kita lihat Bapak dan Ibu untuk capaian pembelajaran ini, kita lihat di contohnya. Nah, diklik ya di sini, klik capaian pembelajaran. Bapak dan Ibu buka halaman 15. Biar cepat ya, kita langsung saja buka halaman 15. 15 apa 17 ya? Nah, ini nih Bapak dan Ibu. Ya, kita buka halaman di sini. Analogi memahami backward design. Ya, dalam backward design ini contohnya nih. Ya, saya ingin melakukan sebuah ekspedisi perjalanan. Dari ekspedisi tersebut, targetnya adalah membuat buku dan kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia gitu. Ini ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada 3 tahapan kan, mengidentifikasi dulu, menentukan bukti dan asesmennya bagaimana, dan terakhir adalah merancang tahapan pembelajarannya. Jadi yang tahapan pertama diidentifikasi dan analogi perjalanan ini kan nanti peserta didik kalau dia mau membuat buku misalkan gitu ya, yang pertama apa nih yang disiapkan? Oh, buku itu berapa halaman, ada berapa resep gitu ya, atau jenis foto seperti apa saja sih yang akan nanti dikumpulkan di buku tersebut. Nah, kuliner, kalau kuliner itu apa saja gitu ya. Kan kuliner teh ada cuci mulut kalau bahasa Sunda mah ya di orang Sunda mah. Ada cuci mulut, ada mannernya, kemudian ya ada kalau orang barat sih ada pembukanya gitu ya, appetize-nya. Nah, anak-anak kan jadi tahu juga tuh akhirnya. Nah, ini apa saja. Nah, seluruh Indonesia teh dari mana saja? Itu apakah cukup Priangan Timur ataukah provinsi saja atau kabupaten kotanya juga gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi membuat buku ini adalah menjadi capaian pembelajaran. Yang kedua, Bapak dan Ibu, nah ini kita putuskan ya, kita putuskan apa saja yang akan kita ambil. Misalnya, berapa halaman nih? Ya, dari buku itu berapa halaman? Apakah harus dengan resepnya? Tidak. Apakah harus dengan cerita atau latar belakang atau sejarahnya? Enggak. Nah, kalau nggak perlu berarti tuliskan di sini. Nah, inilah tujuan pembelajaran gitu. Ya. Kemudian kuliner. Kuliner ini apakah makanan berat saja ataukah cukup jajanan juga, masuk jajanan juga atau termasuk beverage-nya, minumannya gitu. Nah, ini juga masukkan. Ya, ini contoh nih ya dalam analogi CP, TP dan ATP tadi gitu. Kemudian berapa provinsi? Cukup misalkan ya 20 lah atau 15 provinsi. Nah, ini gitu ya.
Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkahnya itu? Nah, ini yang dimaksud dengan alur. Daftar kota-kota tujuan, jenis kuliner, kemudian lini masanya, timeline gitu ya. Dan alur perjalanannya, misalkan mau dari mana dulu nih? Mau dari Papua dulu, ya, kemudian ke Sulawesi, misalkan ke Palu di situ, kemudian ke misalkan di situ ke Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, kemudian ke Aceh, balik ke Banten, ke Jakarta, sampai ke mana nanti ke Jawa Timur gitu, seperti itu atau gimana? Nah, inilah yang dimaksud dengan alur pembelajarannya. Lihat Bapak dan Ibu, yang jadi contoh di sini adalah proyek gitu. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini sangat penting sekali. Ya. Jadi pembelajarannya sudah berbasis proyek. Apalagi anak-anak SD itu saya pikir sangat sangat menarik gitu ya dengan menggunakan hands on dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini akan menantang. Mengapa? Karena nanti boleh jadi kan guru kelas. Kalau guru kelas itu sangat enak. Misalkan selama 3 hari proyek 1. Ya, 2 hari ke depan proyek 2. Terus proyek 3 dan lain sebagainya. Dan itu sudah berdasarkan diturunkan dari tematiknya gitu. Ya kan sangat menarik gitu dibandingkan dengan masuk sekarang matematika 2 jam ganti pelajaran. Orang anak-anak males gitu udah melihatnya itu udah suatu rutinitas yang menjemukan. Tapi ketika kita lakukan dengan proyek, ini akan menjadi sangat menarik dan menantang gitu ya. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Ini contohnya sudah dalam bentuk proyek seperti ini. Baik. Hal yang sama juga terjadi untuk di P5 gitu. Jadi P5 mau apalagi sudah mutlak berbasis proyek gitu ya, tidak lagi dijelaskan gitu, tapi langsung saja berbasis proyek. Oke. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu di dalam CP ini itu ada tujuan rasional, karakteristik dan lain sebagainya. Nah, yang kita turunkan tadi ini dari paling bawah ya, dari elemen dan CP-nya gitu. Oke. Sebelum mungkin ada pertanyaan dulu Kang Haji sampai sini dulu lah. Nanti kita lanjutkan. Ya, makasih. Sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi yang ini ke selanjutnya. Mangga Kang Haji. Jalan silakan kepada para peserta yang akan bertanya, silakan di raise hand-nya digunakan, silakan. Kalau mangga Bapak Ibu bertanya apa yang dipaparkan tadi, kita santai sajalah. Kalau yang santai emang ngobrol Jumat pagi. Mau bertanya, Bu Nunung silakan gunakan raise hand-nya. Kalau mau bertanya si Pak Dadang atau siapa saja yang akan bertanya, ya karena kita tidak akan 1 minggu ini tapi terus insya Allah akan berjalan 2 minggu sekali ya absi ini. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya Pak, mungkin saya mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kalau kebetulan di sekolah saya sekarang menggunakan sekolah yang tipe mandiri belajar. Jadi semua di sini teman-teman saya belajar sendiri ya tentang IKM melalui PMM ya gitu. Ya. Oh ya. Yang berlanjut jadi di sini semua belum ada instruksi dari misalnya ada pelatihan atau ada workshop. Jadi yang diharapkan mungkin sebuah harapan saja Pak, karena masih yang diterima oleh kami ini hanya yang namanya kurikulum Merdeka ini baru sebagian-sebagian. Jadi diharapkan khususnya dari dinas ada workshop. Walaupun saya ini belum menerapkan IKM, baru mandiri belajar gitu. Jadi jemput bola Pak. Seandainya nanti ini mau yang sifatnya langsung tatap muka. Jadi kalau tatap muka jadi kalau gini mah yang mau, kalau yang enggak gitu. Jadi mudah-mudahan diharapkan dari dinas ada yang namanya workshop gitu Kak. Mungkin berapa hari. Jadi tidak sebagian-sebagian. Ini saya baru sebagian-sebagian. Untuk penerapan IKM khususnya saya di sini baru melaksanakan mandiri belajar berarti kurikulum 2013
ditambah mengintegrasikan di mata-mata pelajaran yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin harapan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, harapan yang Waalaikumsalam. luar biasa ini. Ini nanti akan difasilitasi oleh Bu Ketua, ini nanti akan ada koordinasi lagi dengan dinas agar ada penjadwalan secara maraton ke tiap sekolah. Memang sebaiknya seperti itulah agar pemahamannya tidak sebagian-sebagian, tapi perlu koordinasi yang matang ini. Ini nanti ketua yang akan menindaklanjuti. Terima kasih. Yang lain silakan. Yang lain yang berikan yang Ada Pak Haji Iking ada di kolom chat, Pak. Dari Pak Yana. di chat. Dari Pak Yana. Ya, di chat. Ya. Dan juga materinya nanti Bapak minta materi yang ini. Ya. Minta di share. Linknya, Bu Nunung linknya dikirimkan. Iya. Oh, udah dikirim, Pak. Ya. Sudah dari tadi. Pak Yana. Terima kasih, Pak. SD Negeri Mertajaya. Ini pertanyaannya, saya mau bertanya mengenai pernyataan yang muncul. Sebentar, ini ada banyak sebenarnya dari di awal dulu dari Mega atau dari siapa ini? Ini pertanyaan cukup banyak juga nih. Nah, ini dari Pak Yana. Pernyataan yang muncul akhir-akhir ini mengenai penerapan IKM di semua jenjang. Kebetulan sekolah kami masih menggunakan kurikulum 13. Nah, ini bagaimana menurut tanggapan Pak Wakil Ketua, Pak Ibu Ketua, andaikan ini di sekolah-sekolah masih menggunakan IKM. Baik. Baik, terima kasih Kang Haji. Dan terima kasih juga kepada Ibu Pak Yana, kemudian juga tadi Bu Nunung ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, intinya dalam pembelajaran ini kita sudah lama menggunakan kurikulum 2013 10 tahun gitu ya. Dan di dalam pembelajaran kurikulum 2013 itu di situ ada project based learning, discovery learning, kemudian inquiry juga gitu ya, dan banyak model-model pembelajaran. Nah, ketika muncul kurikulum ini sebetulnya tidak ada sih perubahan. Justru kalau dilihat adalah bagaimana project based learning yang nyaris tidak dilakukan selama 10 tahun ketika K13 itu, nah sekarang lebih ditekankan lagi begitu ya. Nah, itu di salah satu di model pembelajarannya. Nah, terkait bagaimana mesti dengan tatap muka, ya baguslah itu nanti dibicarakan dengan Bu Haji dengan di pihak Dinas Pendidikan gitu ya. Hanya yang menjadi pola kita, pembelajaran kita, karena yang membedakan kalau kita menggunakan project based learning ini ya, itu yang membedakan cuman CPTP ATP saja dan turun menjadi project, atau kalau yang menggunakan kurikulum K13 dari KIKD turun menjadi project lagi gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah apakah itu K13 ataukah ini kurikulum merdeka, tapi kita di dalam pembelajarannya itu emphasize, ditekankan gitu oleh kurikulum merdeka ini lebih kepada pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang 4C. Coba kalau di dalam pembelajaran yang 4C ini kan semuanya ada. Misalkan kolaborasi, pasti itu kolaborasi yang namanya project. Kemudian yang kedua, kooperatif ya. Kolaborasi, kemudian apa lagi? Critical thinking, ya.
Itu semuanya Kreatif. mesti ada kalau di dalam project. Ya, kreativitas, critical thinking, kolaborasi, kemudian komunikasi, itu ada semuanya. Nah, tapi kalau dalam pembelajaran lain mungkin ada 2, ada 3, gitu, tapi tidak secara menyeluruh. Gitu. Oke ya, Bapak dan Ibu, sepertinya kita harus lanjutkan lagi. Mungkin Kang Haji, Ya, ya, silakan. masih ada waktu. Kita lanjutkan lagi. Nanti sambil ini santai saja, Bapak dan Ibu, kita. Nah, mengapa tadi saya bicarakan terkait dengan project, Bapak dan Ibu? Nah, ini nih rancangan projectnya. Nama SD, ya, kelasnya, temanya, nama guru kelasnya siapa, ya, seperti ini. Ini nggak usah ribet-ribet, tinggal Bapak dan Ibu klik file, Belum muncul, Pak. make a copy. Filenya belum muncul, Pak. Lupa. Ya, filenya belum muncul. Baik. Oke, nah. Sekali lagi Bapak dan Ibu, di sini ada tampilan ini ya, udah muncul. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu klik project tema ya, karena di SD ini banyak yang tematik. Baik, nah jadi Bapak dan Ibu merancang proyek pembelajaran ini seperti ini ya. Nah, yang ini sebentar. Proyek tema. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini nih. Oh, ini profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini nih proyek yang ini. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Jadi, bagaimana untuk merancang pembelajaran berbasis proyek yang diturunkan dari CP, TP, dan ATP. Kemudian proyek ini itu bisa lintas kelas bahkan gitu. Jadi satu SD kita buat proyek yang besar boleh, tapi ya mau belum tentu kita harus koordinasi komunikasi dengan guru-guru kelas lain. Kalau itu dianggap ribet ya sudah, berarti di kelas saja, kelas misalkan 3 atau kelas 4 gitu ya. Dan boleh jadi ini melibatkan beberapa guru gitu ya. Nah, kemudian asesmen diagnostiknya adalah materi-materi apa yang kira-kira diperlukan oleh peserta didik dalam melakukan proyek tadi, misalkan hands on atau apa gitu ya. Kemudian juga di sini asesmennya ya, di sini tinggal diklik saja link. Ini untuk pegangan kita ya, untuk pegangan kita dalam membelajarkan peserta didik melalui proyek. Nah, dimulai dari ini yang ke-13. Nah, Bapak dan Ibu tentu sudah bosan ini ya. Nah, dari mulai pertanyaan esensial, merancang perencana proyek badai kumaha wae barudak di tahapanana gitu. Sok dijadwal jam saanu dugi ka jam saanu bade ngadamel naon, jam saanu dugi ka naon bade naon nu dilakukeun. Kemudian ada pemantauannya dari kita dan terakhir ya dievaluasi gitu. Pengalamannya. Jadi si peserta didik A, B suruh mengungkapkan apa yang sudah dia alami ketika membelajarkan proyek tadi. Atau dengan menggunakan STEM seperti ini boleh gitu ya. Dan yang terakhir, media apa yang digunakan, kemudian durasi waktunya, ya ini tahap persiapan, dan terakhir di akhirnya itu mesti dirayakan si proyek itu. Ini 2 ya. Sekali lagi ada proyek mata pelajaran dan ada proyek P5. Jadi ada dua bagian besar proyek tadi. Nah, yang saya sedang bicarakan di sini adalah proyek-proyek mata pelajaran gitu. Jadi jangan sampai begini. Kita ini sudah mandiri berbagi, mandiri berubah, tapi pembelajaran yang mata pelajarannya masih ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas gitu ya. Nah, sementara ditambahlah sedikit dengan P5 baru dalam bentuk proyek gitu. Nah, tidak demikian yang saya sampaikan di sini. Jadi 2 bagian besar proyek ini. Nah, si proyek ini Bapak dan Ibu dibuatnya pun dalam bentuk jadwal blok gitu.
Jadi tidak jadwal yang rutinitas muter. Dinten Senin misalkannya jam kahiji kadua matematika, katilu kaopat bahasa Indonesia gentos deui. Senin gitu seperti itu. Tapi sudah dalam bentuk jadwal blok. Misalnya ini di kelas 3, 4 membuat project hands on. Di sini misalkan ya hands on. Hands on. Misalkan di sini. Nah, ini segini proyeknya. Jadi dari pagi sampai sore itu peserta didik dia membelajarkan itu mengerjakan proyek saja. Itu sudah saya coba lakukan gitu ya di 4 atau 5 sekolah dan sukses. Meskipun kepala sekolahnya kekaget-kaget. Ini kok ke sekolah jadi kayak kacau begini katanya. Tetapi itu adalah pembelajaran yang sesungguhnya. Dan itu juga sudah dilakukan di Yogyakarta, di sekolah alam. Jadi seolah-olah ya anak-anak itu usia SD itu kan bermain gitu ya. Tetapi bagaimana permainan-permainan yang mereka lakukan itu jadi ilmu, jadi pola pikir gitu ya. Jadi habit, creativity dan inovasi gitu. Ya, dan bagaimana critical thinking-nya muncul dengan menggunakan proyek-proyek tadi gitu. Nah, beda kan kalau dengan tadi ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi digunakannya dalam jadwal blok. Kemudian yang kedua lagi, misalkan di sini ada proyek P5-nya ya. Tinggal diklik ya ini, misalkan proyek P5 untuk kebinekaan global misalkan gitu ya. Terus tambah lagi proyek yang selanjutnya. Jadi setiap tahun itu peserta didik dari satu proyek ke proyek lain. Berubah-ubah gitu. Maka Bapak dan Ibu kan itu muncul ya di Instagram juga. Yang masih miskonsepsi adalah ketika IKM dilaksanakan tapi masih muncul ulangan harian. Masih muncul UTS, masih muncul PAS-PAT gitu ya. Nah, ini sudah aneh gitu ya, itu miskonsepsi sebetulnya. Jadi ketika membelajarkan sudah IKM, sudah bebas, merdeka itu, ya seperti ini. Dalam bentuk proyek 1, di sini proyek 2, proyek 3, dan seterusnya. Tamat ya selesai, begitu. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara menilainya? Jadi cara menilainya pun tentu berbasis kepada proyek tadi, gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya sama halnya seperti di K13 tentu ada RPP. Bagaimana cara membuat RPP-nya? Ya menggunakan ini ya, menggunakan modul istilahnya gitu ya. Tapi ini sangat sederhana sekali Bapak dan Ibu untuk membuat modulnya. Kalau di RPP kan wah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi di RPP-nya cukup 3 saja, Bapak dan Ibu. Tujuan, langkah, dan asesmen. Itu modulnya ya, atau modul ajar atau RPP. Jadi cukup ya ada tujuan, kemudian tujuan, langkah, dan asesmennya gitu. Kan asesmen juga anak-anak sekarang udah pada bawa HP, udah aja pakai Google Form, pakai Jot Form, pakai Joho gitu ya, pakai aplikasi. Itu ya akan enak sekali memudahkan kita begitu. Kalau nggak ada ya seperti biasa lah gitu. Tapi itu sebetulnya asesmen ini lebih kepada bagaimana peserta didik merefleksi diri selama proyek tersebut. Bagaimana guru juga merefleksi diri gitu. Ya, selama proyek tersebut begitu. Nah, jadi sederhana ya Bapak dan Ibu untuk membuat modulnya, makanya mendingan pilih yang IKM gitu. Agar lebih sederhana daripada menggunakan RPP yang panjang-panjang dan itu dapat hasil copet, copy, edit, paste gitu. Ya, mendingan kita buat sendiri sederhana dan dibuatnya pun di Canva. Boleh pakai yang mirip sekali dengan Canva, Bapak dan Ibu di sini juga pakai PictoChart, mangga gitu. Atau pakai Pengage, sini juga silahkan. Atau Bapak dan Ibu juga pakai Trello juga. Ya, mangga wae gitu, sami wae. Hanya sekarang
apa namanya, trennya RPP itu kan dokumen yang kita gunakan. Jadi cukuplah di HP gitu. Toh nanti kalau akreditasi juga kan disimpan di Sispena, cukup linknya gitu ya. Tidak lagi di print kemudian disiapkan ditumpuk-tumpuk begitu kan, sudah tidak sekarang. Jadi cukup di HP, nanti linknya disimpan di selembar baru diunggah di Sispena begitu. Jadi trennya dalam membuat RPP itu tidak lagi pakai Word, tapi berbasis infografis gitu ya, berbasis infografis pakai aplikasi-aplikasi ini, tidak lagi pakai aplikasi Word gitu. Itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan apa ini? Terkait dengan modul ajar atau perencanaan pembelajaran atau perangkat ajarnya. Nah, namun Bapak dan Ibu biasanya nih ya, ketika pengalaman di 4 sekolah yang sudah saya coba secara masif lakukan pembelajaran berbasis project gitu ya, itu ada apa ya? Jadi ketika kita merancang project, waktunya itu terlalu lama. Ya. Jadi anak-anak itu udah beres projectnya, tapi waktunya masih lama, akhirnya ya pada pulang gitu. Ya. Nah, ini bisa kita akali dengan apa? Kita akali dengan ini ya. Jadi ada beberapa hal, yaitu LKPD gitu ya. Jadi kita siapkan LKPD-nya. Kalau bahasa di SMK apa, job sheet gitu ya. Nah, di LKPD ini adalah, nah ini nama proyeknya apa ya, itu. Kemudian kelas apa, kelompok. Alasan membuat produk, nah ini kalau ini terlalu ini gitu ya. Nah, produk yang ininya orisinal tidak gitu. Schedule pelaksanaan proyeknya bagaimana gitu. Daftar alat dan bahan. Nah, ini silahkan, namanya juga sampel ya Bu. Tinggal ditambah kurang, mangga silahkan. Langkah-langkah pengerjaan anak kumaha gitu ya. Kemudian pembagian tugas di kelompok, misalnya teh yang di kelas 3 ya buat sesuatu gitu ya. Buat saya pernah lihat juga di salah satu SMP pernah ngisi di Wado itu ya. Jadi udah jadi gitu. Membuat rumah, miniatur rumah dengan menggunakan apa namanya itu untuk es krim itu ya, sendok es krim gitu yang dari kayu itu. Nah ini dibagi kelompoknya di sini. Si A, si B, si C itu jadi sadugikeun ka teu aya murang kalih anu nganggur. Teu aya murang kalih nu nganggur melihat gitu, apalagi yang lain presentasi dia memperhatikan. Enggak demikian begitu. Nah, seperti itu. Sampai kemudian semuanya dituliskan di sini. Terus desain produknya lah, murang kali sinang ngegambar sederhana gitu, tempelkan gitu. Dan kalau misalkan kelas-kelas tinggi, misalkan kelas 5 atau kelas 6, sangat bagus didokumentasikan di video. Kemudian dari video itu kemudian diunggah di YouTube begitu. Nah, anak belajar untuk di era digital. Jadi jangan sampai begini Bapak dan Ibu. Di sekolah nggak boleh pakai HP. Di rumah teh anak main game saja. Ya udah mendingan belajarnya pakai game. Ya, sehingga anak ingat HP, ingat guru gitu. Ingat HP, ingat pelajaran gitu. Nah, ini mah di sekolah nggak boleh bawa HP. Pas di rumah dia pakai HP terus gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, ini silakan dimodifikasi. Ada pertanyaan Pak Dejo dari Bu Wati, raise hand dari Bu Wati Purnawati. Silakan Bu Wati. Mangga Bu Wati. Ibu. Silakan Bu Wati, ada pertanyaan. Ya, silakan. Suaranya dibuka Bu Wati. Ya, udah. Ya, maaf, tapi pertanyaan, mohon maaf ya, terima kasih kepada pengawas dan Bapak pemateri yang telah memberi pencerahannya kepada saya. Tadi saya, Bapak Haji udah mengatakan nama, tugas saya di SDN 1 ya Bapak. Pertanyaannya barusan dijelaskan oleh Bapak
materi, ya diulang kembali ya. Di SDN kami, SD 1 Cimerah, waktu ada IKM, kebetulan sedang perubahan OPS ya, ataupun dalam masa transisi OPS, jadi tidak bisa masuk ke IKM kurikulum merdeka ya. Nah, jadi untuk SDN saya menggunakan kurikulum K3S dengan memadukan profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, dalam hal ini bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran atau kegiatan belajar? Baik. Pertanyaannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waduh pertanyaan yang luar biasa sekali ini ya, luar biasa sekali. Hatur nuhun Bu Wati, ini pertanyaannya sangat mantap sekali ya. Sangat mendasar. Baik, Ibu Wati, kita coba jawab pertanyaan Ibu. Nah, ini sebetulnya di slide selanjutnya ya, terkait dengan pertanyaan Ibu pas persis. Jadi Ibu memang berpikirnya one step ahead. Bagaimana implementasi P5 gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, P5 ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam P5 ini pertama si P5 ini ada 6 dimensi ya. 6 dimensi. Nah, dimensi-dimensi itu semua dilakukan dalam bentuk tema-tema untuk pelaksanaannya. Nah, di sini ada tema-tema, ada suara demokrasi, kemudian ada kearifan lokal, ada gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, berrekayasa, dan seterusnya. Nah, ini dilakukannya dalam bentuk proyek. Tadi kita sudah bicarakan mana ini yang jadwal blok. Nah, di sini. Misalkan di sini ya, jadi dalam bentuk proyek, nanti kita lihat salah satu proyeknya. Kita lihat yang paling sederhana dulu, yaitu bagaimana penjadwalannya. Jadi penjadwalannya misalkan di sini, nah di sini nih misalnya, atau di sini nih. Nah, satu, ya kita kasih warna. Nah, ini penjadwalannya misalkan gitu ya. Nah, ini belum muncul jam begitu. Belum muncul pas lupa ada lagi. Kedap, Waji. Untung demutan. Iya. Ada? Baik. Nah, jadi yang hijau ini misalnya ya. Nah, yang hijau ini itu adalah untuk penerapan apa namanya proyek tadi. Mana proyek teh? Nah, yang ini misalkan bangunlah jiwa raganya. Oh, ini nih yang ada SD-nya ya, contoh yang ada SD-nya. Nah, ini nih ya. Jadi ini untuk merayakan keagamaan. Ini apa? Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ini yang paling sedang viral nih, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini disimpan di jadwal bloknya di sini. Jadi satu blok, nggak boleh di tengah-tengah proyek itu diselipi dulu dengan pelajaran yang lain gitu. Jangan, jadi satu proyek itu terus saja. Khusus ya, Pak? Nih, iya betul Bu. Nah, salah satu contoh lagi di sini nih, misalkan ada proyek ini di sini nih, ya. Nah, misalkan kita akan menggunakan proyek Nah, ini nih, membangun impian peserta didik. Ya, ini sama saja nih sebetulnya di SD juga bisa diterapkan. Jadi bagaimana anak-anak memiliki cita-cita, bahkan di TK kan, gitu. Nah, jadi yang pertama si anak nanti mempersiapkan karton sarang spidol. Ya,
ada di kelompok ya matiasa, tapi digambarna masing-masing gitu ya. Dari sepidolna matiasa berkelompok. Terus naon nu digambarkeun teh dina river of life teh, sungai kehidupan di dieu nu kahiji keluarga. Bapakna sia saha nini dan lain sebagainya lah ya gitu digambarkeun di dieu teh. Atanapi sabdui diserat ke murang kali. Terus nu kadua sobatna murang kali saha wae tadina river of life teh janten ieu teh sungai kehidupan ya Bu. Terus kapungkur paudna di mana tekana di mana seratkeun di dieu. Kantos pernah gaduh masalah henteu sareng guru, sareng rerencangan, sareng ya saha wae gitu. Terus kumaha tiasa selesai masalah eta gitu. Nah, ini river of life-nya Bu. Terus hobina naon murang kali teh? Janten ka uni nggak kurang banget. Salajengna passion atau hasrat si anak, apa yang paling besar dia di hasratna gitu. Terus pengalaman spiritual, maksana kieu sakola agamana diniahna di mana dan lain sebagainya. Ya, Bapak dan Ibu atanapi ngiring misalkan ya naon eta teh ngiring les ikro dan lain sebagainya. Nah, di antawisna sapertos kitu eta teh kanggo river of life panginten atanapi sungai kehidupan. Nah, Ibu sapertos kitu manawi jadi penerapan kanggo P5 gitu ya. Jadi materinya yang tadi ini kebinekaan misalkan di sini ya, yang tadi 6 dimensi ya. Iya, mohon ya alurna gitu ya. Dimensi teh kan aya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini 2-3 hal yang beda. Iman itu tentu saja ada di dalam benak anak gitu ya, di dalam otak anak. Itu adanya di situ. Kemudian takwa itu bagaimana mengimplementasikannya? Nah, mengimplementasikannya dalam hal hal ibadahnya gitu ya. Dan akhlak mulia itu mengimplementasikan dari keimanan itu kepada amaliyahnya gitu ya, penginten. Nah, gitu. Nah, kebinekaan yang sedang viral sekarang adalah misalkan dari sisi kesenian, kemudian anak-anak belajar dansa gitu ya. Karena itu dari Spanyol misalkan kita ambil di sini. Kemudian ambil juga dari India tarinya, kemudian dari Arab, tarian sufi dan lain sebagainya sehingga setiap anak itu akan memahami bahwa dunia ini memang beragam begitu. Nah, jadi biasa oge atanapi bahkan ada yang pakai pakaian. Ya, dalam suatu hari nanti dirayakan anak, dia pakai pakaian misalkan adat dari Minang, adat dari mana gitu ya. Kemudian dia juga menyanyikan lagu dari Minang, dari Sunda, dari Banten, dari Cirebonan dan lain sebagainya. Itu tiasa gitu ya, project ini yang relevan terkait dengan sekolah gitu. Makanya Ibu tadi ya yang di sini itu di dalam jadwal blog itu tidak mesti di dalam rancangan proyeknya tidak harus lingkup ini saja, lingkup kelas, tapi bisa lingkup sekolah gitu. Oke, gitu mana Ibu? Oke, sakit salit deui urang lagi. Terima kasih. Mumpung iya. Ini perlu diluruskan sedikit pertanyaan dari Bu Wati. Ini kan Bu Wati masih menggunakan belum mengisi link dulu, itu kan ada level 1, level 2, level 3. Iya. Nah, ini Bu Wati itu masih di level 1. Apakah bisa menggunakan kegiatan P5 di dalam kurikulum 13 ini? Baik. Ya? Iya. Tidak masalah, Bapak dan Ibu. Mengapa tidak masalah? Ya, kan tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa yang kurikulum K13 itu sudah ada project based learning. Ya kan? Nah, sekarang project based learning itu dengan menerapkan P5 ini tidak masalah, Ibu, gitu. Bahkan tadi saya katakan ada 3 perbedaannya untuk yang K13 versi sekarang, yaitu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian P5 dan assessment begitu. Jadi nggak masalah, tinggal
ibu ngambil waktunya kan kalau di SD mah ada bagaimana guru kelas ya, bagaimana Ya. guru menerapkannya seperti itu. Jadi tidak masalah ibu menerapkan meskipun tidak pernah memilih yang apakah yang pertama, kedua dan ketiga atau apa ya memilih tidak pernah memilih kemudian ingin menerapkannya nggak masalah ataupun yang memilih yang pertama gitu ya. Itu Manawi Bu, saya Ya. diterapkan. Mohon kami mengingatkan saran waktu ngiringan workshop BIMTEK penerapan Mohon. itu sama Laras. workshop itu. Terima kasih Mohon. doanya ya kemarin berusaha mengikuti sekolah penggerak tadi memang pengusutan ya kuota, jadi aku lolos namun jadi masuk ke cadangan Pak, mohon doanya dari Pak Haji. Mohon. Juga ini semangat dari Pak Haji Iking juga, semoga SP yang datang saya bisa masuk. Ya, mudah-mudahan Iya, nanti amin. masuk sekolah penggerak. Ini Pak Dejo kan selaku ininya, nanti selaku asesornya Pak Dejo nanti bisa meloloskan. Mohon bantuannya Pak Haji ya, sudah lolos namun cadangan kemarin. Iya. Terima kasih Pak. Super, semoga jadi baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih. Ya deui Pak Haji eta teh Bu Erna Manawi. Bu Dina chat Pak Haji. Dari Pananang Pak, dari Pananang juga ada. Pananang. Pananang. Nah, Pananang ini pemaparan tentang YSMA yang mengeluh tentang berbasis proyek ini. Artinya murid itu masih belum merdeka karena masih dalam tekanan pembelajaran. Bagaimana cara kurikulum yang berbasis proyek ini tepat dan tidaknya menggunakan tekanan ini bagi murid. Nah, ini masih ada tekanan kepada murid tentang pelaksanaan proyek ini. Baik. Kemudian kalau dari dari SMA juga ya? Iya. Nanti di sekaligus selanjutnya dengan Bu Erna ini. Bu Erna dari SD Ciawi, yaitu tentang mohon untuk pada kegiatan secara tutorial offline melalui kegiatan KKG. Untuk ini mohon Dinas Pendidikan untuk ini banyak sekali Pak yang mengharapkan dari setiap ini. Mangga kita pas waktosnya nanya saya hayu. Iya, mangga eta mah dari ketua APSI menindaklanjutinya. Iya. Dibuat MOU-nya. Kita udah milah barang dan itu Kakang Haji deh. Iya dirancang nama ku Kang Haji. Siap. Silakan. Baik. Ya. Yang pertama Bu Erna, ya sebetulnya itu bisa menggunakan KKG MGMP atau melalui secara formal gitu ya, boleh. Atau Ibu misalkan KKG langsung aja hubungi ke Ibu Ketua juga langsung bisa seperti itu, atau ke Pak pengawasnya Pak Haji Iking misalkan juga silahkan lah. Jadi untuk memperoleh ilmu mah tidak harus formal-formal amat gitu ya Bu. Yang penting bagaimana terjadi perubahan pola pikir, pola ngajar, dan kita menjadi hilang ketakutan. Nah ini yang sangat penting, hilangnya ketakutan kita ketika ngajar salah gitu. Ya kan orang teh pami ngawulang, sumping pengawas, sieun orang teh gitu kan. Atanapi ditinggali di supervisi ku kepala sekolah, atanapi ku senior, muncul rasa was-was, rasa khawatir. Nah itu berarti belum merdeka gitu ya. Nah kalau itu sudah hilang maka akan merdeka. Kemudian yang kedua, memang pada tahap-tahap awal ya Pak Nanang ini mungkin juga jadi mindset guru ingin agar proyek-proyeknya itu berjalan gitu ya, berjalan. Kemudian kalau saya menekankan si proyek ini pertama mesti berbasis kepada low cost gitu ya.
harus biayanya rendah. Penggunaan alat dan bahan pun harus lebih dahulu yang harus didahulukan yang bekas begitu. Nah, ini akan apa? Karena kan ada program 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, itu akan dimanfaatkan oleh peserta didik untuk kreativitas dan inovasi begitu. Sehingga itu tadi yang akan menjadi tekanan-tekanan itu yang paling menekan itu biasanya di biaya. Ya, buat anu muncul uang ke orang tua lagi, maka akan muncul resisten. Tetapi kalau bagaimana kita memanfaatkan barang-barang yang ada gitu ya, sesimpel dan sederhana mungkin tetapi memunculkan nilai kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi ya. Nah, ini akan sangat bagus sekali gitu. Nah, maaf nih untuk Pak Nanang, saya mohon izin untuk membuka sedikit apa ini namanya, bagaimana menilai si proyek yang akan berdampak kepada yang akan berdampak kepada kemerdekaan peserta didik untuk melaksanakan proyek tadi. Nah, diantaranya ini, udah muncul belum? Belum ya? Belum muncul. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi mana? Sebentar, sekedap akselerasi. Ini ya. Nah, ini Pak rubrik penilaian ya. Jadi dalam penilaiannya teu aya deui tadi naon anu namina ulangan harian, ulangan tengah semester, akhir semester atau akhir tahun. Tapi yang dinilai adalah ini, Bapak Pak Nanang ya. Masalah potensi anak membuat proyek itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau potensi apa yang dimiliki. Kalau anak SD lebih cenderung kepada inilah potensi gitu ya. Potensi apa yang dimiliki, dia pinter itu ya udah buat proyek itu. Orisinalitas, penjadwalan, langkah-langkah pembuatan proyeknya bagaimana, kemudian di sini sampai kepada tugas dan lain sebagainya. Sampai kepada produk hasil ya. Nah, kalau yang anak SMK, SMA itu pasti mesti si produknya itu sampai ada dokumen digitalnya karena mereka setelah membuat proyek harus menyimpannya di Google Site. Karena setiap anak di Indonesia ini yang belajar itu memperoleh fasilitas mandiri belajar mandiri.id ya, akun belajar ID, akun belajar.id ya. Dan itu fasilitas itu 100 tera Bapak dan Ibu. Coba aja yang ini kan cuma 15 GB, itu kan luar biasa. Maka pastikan diwajibkan ada produk-produk dalam bentuk digital yang nantinya disimpan di sini Bapak dan Ibu di sites.google.com. Itu kan pemerintah saya yakin tidak gratis ya untuk memfasilitasi seluruh peserta didik ini ke sini. Pasti itu triliunan harganya. Makanya kita manfaatkan. Nah, jadi kalau di site.google.com ini nanti peserta didik proyeknya simpan di sini, videonya simpan di sini, ya. Kalau dia presentasi nanti simpan di sini. Lalu link yang dipublish oleh peserta didik disimpanlah di Padlet para gurunya. Dan nanti itu akan menjadi portofolio bagi peserta didik begitu. Jadi portofolio itu bukan nilai dari rata-rata nilai dari semester 1 sampai 5, tapi dari sini. Dan ketika kita melaksanakan ini, itu apa bedanya dengan di California, misalkan dengan di Tokyo, atau misalkan di Sydney dan di Lyon, Prancis misalkan, itu akan sama begitu. Nah gitu ya Pak Nanang, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Jadi supaya anak tidak tertekan, pertama dari biaya, sarana dan prasarana, ya,
Jadi jangan sampai juga begini, tidak menekan anak tapi menekan wakasek dan kepala sekolah. Dalam bentuk biaya katanya keluarkan dari RKAS, dari BOS dan BPMU atau dari BOS dan BOPD misalkan. Ya juga yang paling bagus itulah pergunakan yang ada karena akan lebih merangsang kreativitas dan inovasi. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab yang Pak Nanang tadi ya. Kelewat. Ada lagi yang ditanyakan, kalau nggak ada sedikit lagi lah barang 10 menit. Kita coba lanjutkan lagi, Bapak dan Ibu. Ini CP udah, ini ya, rancangan proyeknya seperti itu. Jadi semua proyek diunggah gitu. Kemudian bagaimana cara membuat modul untuk P5 ini gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi modul P5 itu juga sama, sangat sederhana. Jadi hanya ada 4 di sini, beda 1 saja. Jadi yang ada di sini hanya tujuan, langkah, asesmen, dan media kalau nggak salah. Bedanya cuma di media saja ya, Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, ini tema-tema project di sini, Bapak dan Ibu. Kan tadi nih udah disampaikan ya, ada 6 dimensi. Kemudian di situ ada elemen, kemudian ada subelemen, kemudian dalam penerapannya ada tema-tema project gitu. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya di sini dalam perencanaan proyek, kemudian semua memang harus pinter-pinter yang saya sudah lakukan di 4 sekolah tadi secara masif, khususnya di waktu gitu ya. Kalau alat bahan dan lain sebagainya makan biasa ini. Tapi khususnya yang paling ini adalah di waktu begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, modul ya yang tadi ingin saya sampaikan. Modul di ini cuman 4 tadi. Jadi ada tujuan, kemudian tujuan, langkah, asesmen, dan media. Media saja ya, bedanya dengan yang tadi gitu. Itu mungkin terkait dengan P5 ya. Rancangan proyeknya sama dengan yang tadi ya, sebetulnya tidak jauh beda begitu. Oke, kemudian bedanya lagi Bapak dan Ibu, nah ini ya, KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapunten pisan, hapuntena ya. Waktu simkuring ka Garut, jadi KOS-nya itu dibuatkan gitu ya. Jadi itu tidak operasional karena mungkin setiap sekolah itu akan sama begitu. Nah, sangat bagus ini dibuat. Jadi KOS-nya pun tidak yang tebal-tebal seperti ini, tapi yang kreatif lah gitu. Dibuatnya dalam bentuk dalam bentuk infografis begitu ya. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu, betul. Misalnya gini, ada karakteristik satuan pendidikan. Ya, di karakteristik satuan pendidikan ini ada peserta didik, berapa persen etniknya. Misalkan di sekolah ya etnis Sunda sekian persen ya, udah aja dalam bentuk grafik, tayangkan di situ dalam bentuk grafik. Nggak usah pakai kalimat-kalimat yang panjang yang orang sudah tidak mau dan enggan untuk membacanya. Jadi cuma jadi hiasan saja di lemari kepala sekolah atau wakasek kurikulum. Kesenian, udah ada gambarkan sini. Oh, di sini mah ada tari payung gitu ya, ada angklung, ada rebana gitu ya, atau ayat dangdutan gitu misalkan. Biasanya keseniannya gitu. Udah aja ditayangkan seperti itu gitu. Kepercayaan, oh ayat Islam sekian persen, Hindu sekian persen. Nah, pemi ayat gitu ya. Nah, ada urang mah penginten di dia nggak geblek. Orang Islam sadaya. Tiasan teh dieukeun misalkan, oh di sini NU ada Persis, ya tidak usah sejauh itulah gitu ya. Kemudian norma agama norma hukum seperti bagaimana tata sopan santun, misalkan anak-anak kalau datang kan guru-guru mah suka hadir di gerbang kemudian menyalami anak,
Assalamualaikum gitu ya, tinggal di foto kintunkeun di dia, ditempelkeun di dia. Kemudian juga ada kebiasaan. Nah, kebiasaan baca buku berapa persen? Berapa yang suka olahraga anak-anak, poli, main bal futsal dan lain sebagainya seberapa persen? Kantun ditayangkeun wae gitu ya. Dan jangan lupa ada kebiasaan seperti main game. Gamenya apa saja? Ada PUBG, ada ML gitu ya. Mobile Legend, anak-anak kan pada itu. Nah itu harus menjadi, nggak bisa kita menutup mata, jangan gitu ya, nggak mau menutup mata gitu. Nah, jadi ada anak-anak yang aktif di masjid misalkan untuk diniyah ya, di Karang Taruna, klub olahraga, klub game, atau klub motor sekalipun ya, di klub motor itu perlu kita lihat begitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga gurunya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, nah ini yang sangat penting. Di dalam KOS atau kapungkur maka TSP nyambu. Kurikulum tidak siap pakai cenah sarurun hareureuy mah. Tah ayeuna mah PC. Nah, saya nganggo DLP gitu ya. Kapami kapungkur anu digunakeun teh SWOT. Ya. Kan dulu mah gitu, kelompok kemudian menguji dengan SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat, kemudian dipilari kuadran sabaraha. Kalau kuadran 1, oh berarti sekolah harus progresif. Kalau kuadran terakhir berarti harus survival, ya, di kuadran 3 itu survival. Ada yang diversifikasi. Nah sekarang mah eta tos teu musim. Jadi yang sekarang yang ngetren itu adalah dengan menggunakan SOAR. Strength, opportunity, aspiration, dan result gitu. Jadi lebih kepada tidak berbasis masalah, tapi berbasis kepada potensi yang dimiliki gitu. Nah itu ya visi misi dan tujuan, silahkan. Kemudian intrakurikuler, bagaimana ya? Nah, ieu mah anu ieu, nah ieu sareng P5 panginten, ekskulna naon wae, aku gambar wae gitu sapertos kitu. Carana kieu Bapak dan Ibu misalkan ekstrakurikuler. Klik ekstrakurikuler. Nah, pilari gambarna. Nah, misalkan di dia aya kieu tah. Kantun di save, teras disimpan, Ibu sareng Bapak muka remove background gitu. Ya, remove background, alungkeun ka dieu tah ti handap, sakali deui ti handap alungkeun ka palih dieu. Nah, tos di kitu ya tos di download kantun nempelkeun. Tuh kan gambarna kieu ayeuna mah, Bu, Pak. Ya, nah ini ditempelkan. Nah, mengapa kok harus pakai itu? Ini tidak bisa di apa? Itu kalau itu milik orang, itu tidak bisa diklaim. Kenapa? Sudah beda. Karena sekarang ini tidak ada background-nya. Kalau yang tadi, yang ini masih bisa diklaim dengan latar belakang putih, misalkan ini itu bisa diklaim gitu ya. Diklaimnya di mana? Ke pengadilan? Enggak, biasanya di YouTube. Kalau di YouTube ditampilkan biasanya ada klaim gitu. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu cara untuk membuat KOS yang kekinian gitu. Nah, kemudian di KOS sekarang itu ada bedanya, yaitu ada pendampingan, evaluasi, dan pendampingan profesional. Nah, biasa di dia aya jadwal, nu kahiji aya evaluasi diri guru, anu kadua aya program PKB. Nah, terus aya program supervisi gitu. Nah, ini yang bedanya dengan yang KTSP gitu. Terus weh dilebetkeun linkna, link RPP sakali deui RPP. Nah, henteu didamel dina Word tapi dalam bentuk ya Canva, Trello, PictoChat atau Pengage gitu. Gitu panginten Bapak sinareng Ibu samudayana ya sedikit sekilas tentang K13 Bapak dan Ibu. Mangga bilih bade aya nu didiskusikeun deui aya keneh waktos 20 menit. Kang Haji, mangga bilih aya nu bade naros deui. Makasih Pak Bejo, Bu Haji. Rupanya karena sudah tidak ada lagi yang raise hand, juga tidak ada yang bertanya.
Ini stimulus yang akan menambah kepenasaran. Sengaja cek Sunda nama dipalengekeun. Oke, muntos melenge mah hoyong penasaran sehingga nanti mudah-mudahan nanti di tiap kecamatan, tiap sekolah ada yang ingin lebih jelas, hoyong dipolongokeun kemah lebih jelas ya. Nah, maka nanti silakan hubungi saja baik melalui saya selaku sekretaris, melalui Ibu Ketua, nanti bisa kalau misalnya melalui dinas, kalau pakai MOU akan berbelit-belit karena ini juga APSI itu sudah diresmikan oleh disahkan oleh Pak Sekda, oleh Bupati. Jadi silakan saja kalau komunikasi langsung sajalah melalui misalnya dari SD Ciawi 1 ingin melaksanakan ini silakan komunikasi sama pengawasnya. Kapan jadwalnya langsung saja nanti bisa misalnya secara online atau secara offline, secara nanti kunjungan langsung. Ini kalau rutinnya APSI itu insya Allah 2 minggu sekali kita sudah sesuai dengan jadwal. Itu barangkali Bapak Ibu semua, Pak Aturan, terima kasih kepada Pak Dejo yang sudah meluangkan waktu. Ini orang penting, sangat penting sehingga sulit dihubungi. Yang penting waktu Ketua sangat sibuk. Dia juga sangat sibuk, sulit dihubungi. Terima kasih. Nanti mohon nanti karena banyak penasaran ini dari para sekolah dari tiap-tiap kecamatan, banyak yang menginginkan untuk mengikuti BIMTEK secara langsung, secara offline. Ya, mohon nanti fasilitasi oleh Pak Kasih karena tahun ajaran baru kita mau tidak mau sudah kurikulum merdeka ini Pak Kasih. Waktu yang sangat sedikit ini teknisnya bagaimana Pak Kasih, atau disilakan plurkan siapa yang menginginkan nanti komunikasi itu silakan nanti dikomunikasikan antara APSI dengan Dinas Pendidikan untuk memuaskan rasa kepenasaran dari tiap-tiap kecamatan ini. Itu saja barangkali. Mungkin lebih enaknya ini Kang, mungkin di tataran pengawas saja lah dulu, kemudian komunikasi untuk ininya di dinas, artinya diolahnya di pengawasan gitu kan, lebih enak berarti Kang. Sebab lebih tahu pengawas. Ya, terima kasih nanti difasilitasi saja oleh Pak Kasih yang baik SDM pada sampai. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Izin menambahkan ya Pak. Mangga silakan Ibu Ketua silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Iking, Pak Sekretaris. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak narasumber Pak Dede Nana Zuhari yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua Bapak Ibu. Ini kesempatan yang sulit sebetulnya kalau beliau juga sangat sibuk ya, mempunyai jadwal yang padat. Tapi alhamdulillah pada hari ini bisa menyempatkan waktu memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Tetap sehat, semangat semuanya. Dan saya tanggapi untuk penanya dari mana ini ya, Ibu Nunung kalau nggak salah Bu ya. Ibu Nunung, ada Bu Erna, katanya menginginkan offline ya, untuk bisa bertatap muka supaya lebih jelas lagi dalam pengertiannya pelaksanaan IKM seperti apa di sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya. Ini sebetulnya memang untuk kurikulum merdeka memang agak berbeda untuk tahun ini ya Bapak Ibu. Tidak seperti dulu masif di K13 banyak guru-guru yang dilatih ya Ibu ya. Dilatih di wilayah ini diundang gitu kitanya ya. Tapi sekarang barangkali itu berbeda. Pemerintah hanya menyiapkan PMM melalui Android masing-masing, melalui aplikasi PMM dan melakukan pembelajaran pelatihan mandiri ya. Tapi misalkan ada masukan tadi bagus sekali, tinggal nanti difasilitasi oleh pengawas pembinanya masing-masing untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana sebaiknya dan bagaimana bisa dilaksanakan secara luring ya. Dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Pak Kasih ya. Diskusi lebih lanjut. Betul. Nah, harusnya menyikapi
persiapan pelaksanaan tahun ajaran baru yang akan kita jelang insya Allah di bulan Juli ya 2023-2024 baru. Kita nantikan diskusi langsung dengan pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan karena terus terang tidak ada dari kementerian untuk pelatihan yang masif seperti yang tahun-tahun lalu di K13 ya. Terima kasih Ibu Nunung dan Bu Erna yang sudah memberikan masukannya dan alhamdulillah di ruangan yang Gimit ini kita bisa mengambil banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Pak Dede Nala Johari. Insya Allah Bapak Ibu, program aksi minggu kedua dan minggu keempat di hari Jumat, kita insya Allah akan menyiapkan narasumber hebat untuk bisa berbagi di ruangan Gimit untuk semua Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah, juga untuk pengawas sekolah, supaya ilmunya terus bertambah dan saya juga banyak lagi. Barangkali penting dari saya cukup sekian. Juga sudah menunjukkan hampir jam 11. Bapak pertama bersiap-siap untuk menuju masjid untuk sholat Jumat. Barangkali dari saya haturkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak guru hebat yang sudah Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Haji Iking dan Pak Dede Nana. Mohon maaf atas terima kasih atas semua bantuannya dan mohon maaf sudah melakukannya dan program ini berjalan dan bermanfaat. Amin. Ya, Bapak Ibu bermanfaat kan ya kita bertemu di setiap hari Jumat. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Oke, semoga menjadi sebuah agenda rutin dan menjadi penasaran kita bisa menambah ilmu ini terus-terusan. Ya. Terima kasih. Saya berikan pada Pak Moderator. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.